A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian. Selamat malam juga terutama kepada Bang Dame. Alhamdulillah kita kembali lagi ke dalam kelas kecil-kecil kita yang berjudul Mengenal Sang Aku, di mana kita akan melaksanakan self-inquiry sekaligus book reading. Jadi dibimbing oleh pembacaan terhadap buku ya, bukunya Rupert Spira, seorang praktisi dan juga guru self-inquiry yang sudah mendunia ya, beliau di Inggris. Judul bukunya Presence, The Art of Peace and Happiness. Ini volume pertama, ada volume keduanya. Mungkin kita akan sampai kepada fase di mana kita akan juga membaca buku itu. Tapi yang pertama jelas akan kita baca secara detail. Ini adalah pertemuan kedua, sahabat-sahabat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang introduction dari buku itu yang berjudul The Search for Happiness, Pencarian Kebahagiaan. Di mana kita akhirnya menjadi sadar bahwa kebahagiaan bukanlah pada objek, pada perolehan objek, tetapi lebih kepada keberadaan diri kita sendiri. Jadi itu sebuah paradigma revolusioner bagi gua sih, bagi saya sendiri ya. Karena dengan begitu kita tidak lagi tergantung pada objek-objek, oh gua harus dicintai, gua harus diakui, gua harus dapat tas bermerek atau apapun itu ya. Reputasi tinggi dan seterusnya. Kita tidak perlu itu padanya untuk bahagia, kita hanya perlu untuk menjadi diri kita sendiri gitu. Nah, ngomong-ngomong diri kita sendiri, be yourself dan seterusnya, itu kan marak ya di mana-mana. Bahkan itu bisa dibilang problem siapa diriku, ini menjadi topik kita sekarang. Who or what am I? Ini chapter pertama teman-teman. Jadi ada banyak chapter, santai aja. Semoga kita kuat sampai akhir ya. Perjalanan ini naik ke atas gunung dan akan turun gunung lagi nanti. Chapter kali ini adalah tentang who or what am I. Sebagaimana yang kita tahu, ya bahkan dari formulasi seorang filsuf Islam yang terkemuka pada abad ini, yaitu Said Hussein Nasr di dalam bukunya The Garden of Truth, beliau langsung memberi 4 pertanyaan yang tidak bisa lepas dari manusia, yaitu pertama, kita berasal dari mana? Kedua, kita di sini ngapain? Ketiga, kita mau kemana? Dan yang keempat, siapa diri kita? Siapa yang kita dirujuk itu? Siapa yang dirujuk sebagai kita itu gitu. Nah, sekarang kita akan bahas si kita itu, si aku itu dengan terperinci dengan perspektif self-inquiry, terutama melalui bukunya Rupert Spira. Sahabat-sahabat sekalian, di pertemuan sebelumnya aku yang memberikan pembacaannya. Insya Allah di episode ini Bang Dame, tapi aku akan tetap kasih pengantar, cuma 3 halaman kok, cuma 3 halaman. Dan ini sebenarnya bagian pertama untuk pembacaanku nanti, penafsiran dan ulasanku, tapi belum ku ikut sertakan. Jadi masih 3 halaman. Kalau ada yang mau, tolong bersabar sampai aku selesaiin semua. Nanti di pertemuan berikutnya baru aku kirim kali ya. Oke, agar tidak berlama-lama ya, izinkan aku share screen. Udah kelihatan ya guys? Gimana? Bisa dibesarkan barangkali. Oke, bentar. Ini aku full screen dulu nih. View full screen. Oke. Nah, gimana? Lebih kelihatan ya? Gedein Gedein lagi. dikit lagi. Oke. Oke, cukup? Lagi. Cukup ya. Cukup ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judulnya How Can I Be Myself If I Don't Know Who I Am? Ya. Oke, aku bacakan aja. Kini tatanan masyarakat global tidak lagi berprinsip larangan, melainkan kebebasan yang dipaksakan. Kita tidak lagi mendengar perintah-perintah sosial berbunyi, Anda harus melakukan ini, Anda harus melakukan itu. Yang kita dengar sekarang adalah silakan lakukan ini, silakan lakukan itu. Tapi pengizinan ini menyembunyikan paksaan yang terselubung. Seperti seorang penjahat yang memang memberi kita pilihan untuk kabur. Anda bebas memilih, tapi sambil nginjak kaki kita. Anda harus memilih dengan tepat sesuai dengan yang saya tentukan, gitu.
Bukankah demikianlah fungsi efektif dari pesan-pesan untuk kaum muda yang berbunyi "Be yourself" atau "Explore your potential"? Pada mulanya pesan-pesan tersebut tidak problematik, tapi ia semakin menjadi omong kosong ketika dikomersialisasi secara ekstensif. Periklanan zaman sekarang tidak lagi berfokus pada produknya, melainkan pada pengalaman atau potensi apa pada diri konsumen yang dapat dipicu ketika mencoba produknya. Misalnya Coca-Cola nih, sebenarnya berupaya menjual kebahagiaan, teman-teman. Open a Coke, open happiness, gitu. Jadi pesan-pesan iklannya kayak gitu tuh. Kasarnya kita bisa menyimpulkan bahwa periklanan kontemporer kurang lebih memiliki implisit seperti ini. Jadilah dirimu sendiri dan eksplorasi potensi-potensimu dengan membeli produk ini. Atau bahkan seperti ini. Kesulitan mencari jati diri, beli aksesoris ini untuk menjadi dirimu sendiri. Frasa be yourself pun jadi mencurigakan. Apa yang pada mulanya merupakan domain spiritual malah bersinggungan dengan hedonisme. Tapi kejenuhan pada diri kaum muda pun timbul dari derasnya bombardir propaganda permisif tersebut. McKenna Grace, seorang aktris dan penyanyi cilik yang berbakat, memformulasikan kejenuhan itu dalam salah satu bait lagunya yang berjudul Post-Party Trauma. How can I be myself? I don't know who I am. Bukankah itu pertanyaan sederhana yang kerap dilewati begitu saja ketika kita menggaungkan mantra be yourself? Pertanyaan itu hendak dikubur di bawah ledakan pilihan dan kesan kebebasan yang ditawarkan oleh metode-metode pembentukan jati diri yang instan. Misalnya, melalui pembelian produk yang menyusun identitas gitu. Oh, gue keren kalau gue beli baju Supreme, baju ya macam-macam lah, atau sepatu Nike dan seterusnya. Tampaknya Big Other sebagai figur otoritas tatanan sosial, hukum, norma, dogma agama, bahkan netizen, tahu betul bahwa jika pertanyaan itu menyeruak ke permukaan, maka ia akan terlihat kropos dan inkonsisten. Bahwa kebebasan yang disediakannya menyembunyikan paksaan. Anda bisa memilih A atau B, tapi Anda tidak bisa mengganti kerangka pilihan A atau B yang telah saya tentukan itu. Dan kalaupun yang dipilih adalah identitas di luar pilihan yang telah ditetapkan oleh Big Other, ia tetap akan diterima. Mengapa? Karena ia masih berupa identitas partikular atau bahkan personal. Big Other sangat senang jika masing-masing individu menjadi diri personal mereka, karena dengan demikian ia bisa mencengkram mereka lebih kuat lagi dengan memasukkan mereka ke dalam tempat-tempat simbolik yang telah dibuatnya. Misalnya, Anda adalah pemberontak sistem. Nggak masalah, Big Other menyediakan segala atribut yang dapat menebalkan identitas Anda sebagai pemberontak Big Other. Contohnya Squid Game lah. Squid Game selalu dipandang sebagai, wah ini kayak relate banget nih dunia kita nih, kapitalis, anti-kapitalis gitu. Tapi kenyataannya itu film sangat sukses dan dari produk dari kapitalisme itu sendiri gitu. Jadi mereka sebenarnya kayak mau bunuh diri. Be yourself bahkan dengan istilah yang agak kasar bisa dipandang sebagai pemerasan oleh masyarakat. Self yang dirujuk adalah person atau pribadi yang selalu dibentuk masyarakat. Kaum muda cenderung mengalami pesan itu bukan sebagai pengizinan dan petuah, melainkan perintah dengan segala kecemasan menyertainya. Lagu Grace yang disebut di atas karenanya sangat tepat. Keresahan yang diekspresikan dengan "How can I be myself? I don't even know who I am" muncul pada saat kita mengalami post-party trauma. Penderitaan yang dialami setelah pulang dari party atau pesta malam yang penuh gairah. Bukankah party bagi kaum muda sekarang memiliki struktur yang sama dengan masquerade atau pesta topeng para aristokrat elit Eropa yang sering dideskripsikan di dalam karya-karya Shakespeare, De Cervantes, Dumas, dan Leroux? Kita hanya perlu ingat bahwa kata person literally berarti topeng di dalam bahasa Latin. Kok bisa-bisanya person pribadi dianggap sebagai sebutlah diri sejati gitu. Kalau para partisipan masquerade membawa topeng fisik, kini para partisipan party abad ke-21 membawa topeng psikologis yang dijuluki sebagai pribadi atau bahkan diri gue yang asli yang gak gue tunjukin di kantor atau di kampus atau dimanapun itu di ruang publik. Kita sering mendengar bahwa aslinya seseorang bisa keluar dibantu oleh alkohol, yakni ketika mabuk. Para bartender pun dilatih sedemikian rupa untuk memerankan figur psikoanalis yang dengan perhatian penuh mendengarkan curhatan para peminum. Tak jarang yang keluar adalah ledakan emosional. Wajar saja seorang sahabat pernah mengakui, ini real story nih,
bahwa ia takut bertemu dengan aslinya orang-orang. Karena baginya aslinya seseorang sangatlah menyeramkan. Tapi benarkah yang ditemuinya adalah aslinya orang-orang? Gitu. Jadi dia sempat bilang gini, udahlah lu nggak usah lihat aslinya orang-orang. Gua pernah ngelihatnya. Dua menyesal katanya gitu. Bagaimana jika diri privat kita pun adalah topeng? Sehingga kita setiap hari selalu berakting menjadi diri kita. Kita hanya perlu mengingat term untuk acara-acara televisi yang mempertunjukkan kehidupan sehari-hari. Apa? Reality show. Atau kini, ialah vlog-vlog para YouTuber yang menangkap realitas sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai malam hari tidur lagi, ke dalam kamera. Perenungan kita karenanya adalah ini. Bagaimana jika realitas sehari-hari yang kita pahami secara awam terstruktur seperti reality show? Kita semua menjadi Truman. Siapa yang tahu Truman Burbank? Di dalam The Truman Show, karya Peter Weir ya. Itu salah satu film favorit sih. Diperankan oleh Jim Carrey. Siapa apapun yang diperanin Jim Carrey keren lah. Kalau begitu, who or what am I? Jika pribadi kita dengan segala memori, tendensi, dan preferensi bukanlah diri sejati, melainkan topeng semata, maka siapa atau apa diri sejati itu? Apa yang ada di balik topeng tersebut? Apakah ada sesuatu yang merupakan diri di baliknya, bagaikan katak di bawah tempurung? Kita bisa memformulasikan pertanyaannya dengan merujuknya kepada film Disney Inside Out. Apa sebenarnya ruang kendali yang di dalamnya para emosi Riley, joy, anger, sadness, fear, dan disgust berada? Sebuah ruang kosong yang memungkinkan segala emosi dan kepribadian. Jadi teman-teman sadar gak sih? Di film tersebut si Joy bisa sedih, si Sadness bisa bahagia gitu. Jadi ini emosi atau diri-diri tersendiri gitu. Jangan-jangan di dalam mereka ada diri lagi, ada emosi lagi gitu kan. Ad infinitum. Jadi absurd juga gitu kan. Pertanyaanku adalah, ini pada saat mereka mengendalikan Riley, mereka berada di mana nih? Para neuroscientist mungkin akan menjawab otak gitu kan. Tapi ini bisa kita bahas lebih lanjut nanti. Oke, paragraf terakhir. Kita harus cukup jauh berjalan seperti Po si panda di dalam Kung Fu Panda. Ia pada akhirnya menemukan bahwa isi Dragon Scroll yang amat diagungkan itu adalah jeng 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 apa? Kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Sehingga permukaannya yang bening itu merefleksikan wajah Po. Kekosongan kertas itu membuatku sadar akan aku. Sehingga rahasianya adalah bahwa nggak ada rahasia sama sekali. Rahasianya adalah kekosongan. Karena itu Ariel Noah hampir tepat dalam mengingatkan, buka dulu topengmu. Untuk apa? Untuk menyadari bahwa tidak ada apa-apa di baliknya. Oke, sekian. Aku Arif, thank you. Maaf karena kepanjangan. Semoga ini bisa menjadi stimulus untuk kita berbincang lagi tentang diri. Terutama untuk 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 tidak take for granted apa itu yang dimaksud diri sebenarnya. Itu aja Bang Dame, waktu dan tempat apapun itu artinya di Zoom ini dipersilakan. Thank you. Terima kasih Bang Arif sudah memberi pengantar yang sangat kontekstual, relevan buat kita bersama. Tentu saja dengan bahasa anak muda yang happening kalau kata orang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersama-sama belajar untuk mengalami langsung pengetahuan itu. Direct experience, direct path. Moga-moga kita semua di sini diberkati, saya dan Arif dilancarkan untuk bisa menemani atau memfasilitasi diskusi ini. Hormat kita pada guru-guru yang dihadirkan dalam perjalanan hidup kita dari tradisi agama-agama besar, khususnya kalau dalam Islam Nabi Muhammad SAW, dan juga guru non-duality sekarang ini yang sangat populer adalah Dr. Spira, yang saya sendiri sudah kalau nggak salah 5 kali ikut retreat online-nya, membaca
hampir semua bukunya, dan saya senang sekali. Tentu saja ada guru-guru yang lain juga ya, non duality ya, ada Gregode, ada Papaji, Muji, terus juga ada Francis Lucille dan seterusnya, juga dari Sufi yang menjaganya dalam tradisi, ada ya Halaj yang klasik, Halaj di Indonesia ada Sesi Jenar, ada yang sekarang saya itu Senasar ya, dan seterusnya gitu. Dan Buddha juga bicara itu. Buddha juga pada waktu mengalami enlightenment ya, pencerahan, sebetulnya mencari who am I gitu. Karena Siddhartha Gautama, nama historisnya itu tiba-tiba melihat realitas yang selama ini disembunyikan. Jadi dia di istana, lalu begitu dia pada pesta rakyat keluar, beliau menyaksikan realitas yang mengusik pikirannya, bikin gelisah. Satu, melihat ada orang sakit. Wih, ada orang sakit ternyata ya di luar. Iya, di istana kok nggak ada. Iya, suatu saat juga kamu bisa mengalami sakit gitu ya. Hmm. Saya juga bisa begitu. Bisa. Waduh gitu ya. Terus dia lihat lagi ada orang tua. Ya, lama-lama umurnya 70, 50. Kalau sekarang orang berusaha untuk tidak tua, namanya anti-aging gitu. Ya. Padahal itu kenyataan ya. Saya juga bisa begitu. Iya, ubana dan seterusnya. Yang ketiga, dia bisa melihat juga realitas. Ini masih realitas yang empiris ya. Yaitu yang ya geletak mati gitu. Ditangisin banyak orang. Itu apa? Itu orang mati namanya. Satu saat saya juga bisa begitu. Ya, satu saat kamu bisa begitu. Ini Siddhartha masih menganggap dirinya adalah badan. Ingat itu. Hmm. I am identify myself with a body. Ya, inilah sebetulnya apa ya? Amnesia massal Hmm. bahwa I identify myself with body. Lalu dia lihat yang keempat, ada realitas seseorang sedang duduk diam bermeditasi, seorang yogi. Itu siapa? Nah, itu orang mau melewati, melampaui sakit, tua, mati. Wah, satu saat saya mau begitu. Nah, Siddhartha sempat menikah, punya anak, tapi dia gelisah dengan kenyataan yang dia lihat. Nah, inilah sebetulnya trigger besar bagi kita untuk mengajak kita sungguh-sungguh, ya, tidak lagi mengandalkan kata Google, kata guru misalnya. Kita harus hadapi langsung realitas. Makanya kematian tubuh itu memaksa kita untuk bertanya. 4 pertanyaan yang tak bisa dihindarkan kalau kita satu-satu. Saya dari mana? Ya, itu asal usul. Saya mau kemana? After death. Hmm. Di sini saya ngapain? Misi hidup. Nah, yang utama lagi adalah siapa aku? Nah, ini masing-masing tradisi punya cara untuk memancing kita untuk mengetahui. Sementara dunia kontemporer, modern, itu telah memberi kita labeling-labeling. Ya, be yourself itu sudah mengalami reduksi makna yang tadi disampaikan anak muda Bang Arif. Jadi saya adalah identitas itu. Saya adalah identitas sosial. Bayangkan seorang pejabat yang menikmati posisi sebagai pejabat itu, bisa menteri, bisa presiden, bisa wali kota, DPR. Tahu-tahu berakhir tuh jabatan. Nah, itu menyeramkan. Ada yang merasa terseram tuh di dalam. Semua mengalami. Nah, karena itu teman-teman, pertanyaan ini pertanyaan abadi. Nah, di sini kita mau mengajak sahabat-sahabat untuk sama-sama berani untuk meneliti sendiri. Nah, meneliti sendiri itu saya berpendapat pribadi. Itu yang dialami menurut saya Nabi dengan Iqra. Bacalah langsung gitu. Tapi sekarang Iqra itu jadi membaca teks, membaca mushaf.
Akhirnya fokus pada khataman gitu. Saya tidak menyalahkan itu, tapi Nabi kan menyendiri di Gua Hiro, Ya. retreat gitu. Dan itu sampai usia 40 tahun. Siddhartha Gautama 6 tahun gitu. Itu anak raja. Siddhartha sudah berhenti mencari happiness pada objek. Dia tinggalkan sementara anak, istri, keraja, dia tinggal. Karena itu, kalau kata Robert Spira, kita masih mencari bahagia, kedamaian itu pada objek. Katakanlah dapat, nanti hilang lagi. Kegelisahan itu datang lagi. Nah, pertemuan kemarin, kalau teman-teman simak, betul-betul itu satu fase yang harus dilewati. Sudah cukup objek sebagai sumber kebahagiaan. Cukup. Bisa anak loh, Mbak Herlina. Saya bahagia kalau anak saya sukses. Ayo, come on, kalau nggak sukses. Saya kalau bahagia kalau Sulit. pasangan saya romantis. Kalau nggak romantis gimana? Hmm. Nggak sesuai tipe. Nah, nggak sesuai tipe. Makanya tadi kalau anak muda agak Arif bilang, ini sangat revolusioner, paling tidak buat saya gitu. Iya. Nah, saya pribadi sudah mengalami perjalanan itu juga. Bahkan guru yang saya jadikan sandaran sebagai sumber kebahagiaan saya, tiba-tiba nggak bisa nolongin saya dalam situasi itu. Ritual Wah. sholat, zikir, saya sudah sebut nama Tuhan. Kok teh nggak bisa nolong saya gitu? Karena saya masih mencapture Tuhan gitu. Hmm. Tuhan saya itu masih masih saya atur gitu loh. Saya maunya Tuhan begini gitu loh. Hmm. Itu Jadi bagus tuh istilahnya itu capture ya. iya iya saya mencoba membatasi Tuhan saya. Iya. Nah, bukankah ini yang selama ini? Cuma banyak orang takut gitu. Disinilah para non-dualis atau para sufi mengajak, kalau nggak kamu selidiki langsung, kamu tidak akan menemukan kepastian. Jadi self-inquiry itu mengajak teman-teman, nggak bisa joki ini, nggak bisa dititip nih, Mbak Herlina. Ya, Bang Dami aja deh yang meneliti sendiri, aku ikut aja, nggak bisa. Karena mati sendiri-sendiri. Hmm. Bahkan sama Arif saya bilang juga, kamu harus temukan sendiri, gilisannya sendiri loh. Bahwa saya ikut menemani, iya. Ya saat kamu agak oleng-oleng kemana, ini loh sebenarnya. Dan fungsi guru itu sebetulnya. Mengkonfirmasi itu. Ya, saya yakin sahabat-sahabat itu sudah ada sayup-sayup intuitively. Oh ini sebetulnya aku. Tapi digoda lagi sama industri, apalagi TikTok gitu, yang viral. Digoda lagi gitu. Makanya kita harus retreat, mengambil jarak. Ada puasa, ada haji. Tapi haji jadi identitas lagi. Haji Oh, pardamaian gitu jadi identitas. iya. Padahal udah ngelepasin baju, udah pakaian semi biksu gitu kan, pakaian yang masing-masing pasti mengalami. Nggak bisa enggak. Karena ini adalah perjalanan setiap manusia. Nah, jadi sahabat-sahabat, ini adalah pertanyaan sakral, pertanyaan abadi, the great question. Kalau di word di Blit itu the great question. Kalau satu senasar nyebut pertanyaan yang nggak bisa dihindari. Ada orang usia 30 dia belum ketemu jawaban pasti. Jawaban deskripsi ada gitu. Jadi aneh juga ya. Orang lebih tahu diri kita gitu. Yang paling tahu diri saya gitu. Saat di kamar mandi gitu kan. Saya bangun pagi masih dasteran kalau ibu-ibu. Tapi itu belum aku yang asli. Ya, malam ini kita akan buka diskusi teman-teman. Jawabannya bukan apa yang saya jawab, bukan. Tapi penyelidikan kita bersama. Jadi ini bukan tentang definisi, bukan. Bukan definisi siapa paling bagus. Definisi kan udah banyak. Siapa aku? Hamba Allah. Siapa aku? Ya gue orangnya begini. Itu kan jawaban-jawaban yang ya kita dapatkan dari orang. Bahkan kayaknya aku ini deh. Hmm. Ya, jadi saya tidak akan membaca sepanjang Bang Arif tadi. Saya hanya membaca beberapa paragraf saja. Lalu kita diskusi. Ya, gitu ya. Hari ini kita akan bahas itu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bicara layer-layer.
Ya, layer lain. Ini kita bicara yang intimate dulu. Nah, who or what am I? Ya, kenapa dibedakan ini? Karena kalau who kadang-kadang kita deskripsikan. Ya, ada apa? Gue adalah begini. Kalau what itu, kalau di psika kuantum, what am I itu, aku adalah energi gitu, Bang Arif. Hmm. Jadi lebih ke, kalau who itu lebih ke psikologi. Jadi kualitas-kualitas diri. Tapi Rupert Spira mengajukan ini adalah pertanyaan keesensinya. Ya, apakah saya punya badan, apakah saya lagi tidur, apakah saya lagi mimpi, apakah saya lagi galau, apakah saya lagi sedih, apakah saya lagi dipuji orang, aku yang itu sama gitu. Ya, jadi aku yang ini nggak tergantung apapun. Bahkan kalau badan ini berakhir, aku ini masih ada. Itu yang kita tanya. Ya, nah ini teks paragraf pertama ini sudah sangat powerful. All we know of the mind, apapun yang kita tahu, ya, tentang pikiran, badan dan dunia, itu adalah pengalaman kita tentang itu. Nah, itu penting. Jadi semua yang kita ketahui itu adalah pengalaman. Clear ya? Makanya dalam Islam juga alam, jadi ilmu. Yes. Apapun yang kita tahu adalah pengalamanku tentang itu. Kira-kira gitu. Itu kuat bagus. Apapun yang kita tahu, apapun, itu adalah pengalamanku tentang itu. Nah, di sini dibuat itu. Pengalaman itu menyangkut batin. Saya mengartikan mind itu batin. Body itu sensasi. Lalu world gitu. Jadi di sini ada perubahan paradigma juga, Mbak Herlina. Berpikir itu mengalami. Cuma dia nggak sensorial. Yes. Mimpi itu pengalaman. Jadi pengalaman itu tidak serta-merta itu ya melalui 5 jalur. Penglihatan, pendengaran itu suara, aroma, rasa manis, pahit, asin gitu. Terus tekstur, ya, tangan. Ada lagi kulit sebenarnya cuaca. Oh dingin nih gitu. Nah itu yang disebut kalau versi Super Spirit itu dunia, world. Jadi semua yang kita sebut pengalaman dunia, misalnya saya lihat bintang, itu pengalaman saya menggunakan mata. Orang buta nggak tahu itu. Orang buta tidak mengalami itu. Warna merah, orang buta nggak mengalami. Oke? Nah, terus semua pengalaman dunia melalui panca indera itu, yang 5 jalur itu, begitu kita tutup mata, itu semua menjadi experience in your mind, di batin. Kadang kita sebut ingatan, ya nggak? Ya, ada gambar. Masa depan itu gambaran mental, cita-cita. Itu mind. Langsung kita tahu. Kita ingat seseorang. Kita bisa nangis. Itu pengalaman sebenarnya. Bahkan sekarang ada digital ya Bang Arif ya. Kita lihat foto. Tiba-tiba ke-trigger pikiran kita. Orang bisa marah loh cuma ngeliatin WA. Bisa marah gitu. Bisa ada pengalaman marah tuh ngeliatin WA. Gue dihina nih gitu. Jadi semua yang kita alami itu, semua yang kita tahu, itu adalah pengalaman kita tentang itu. Bisa di pikiran, batin, bisa dunia melalui 5 panca indera. Nah, kalau body apa? Kalau kita tutup mata, body itu adalah sensasi aja. Pegal-pegal gitu kan. Terus sakit perut gitu kan. Itu body itu. Ya enggak? Kesemutan gitu kan. Keram-keram gitu kan. Itu. Jadi 3 itu. Ini disederhanakan. Ini pendekatan Robert Spiel. Dan pengalaman itu
tentang body, mind, and will. Dan pengalaman ini benar-benar tergantung pada kehadiran diri kita. Ini penting banget nih. Jadi semua pengalaman itu, Bang Ari, mind, body, and will, itu harus ada tuh aku di situ hadir. Gitu. Ya nggak? Hmm. Harus ada aku di situ. Jadi semua pengalaman itu benar-benar bergantung pada kehadiran diri kita. Tidak ada yang pernah atau bisa mengalami pikiran, tubuh, dan dunia tanpa kehadiran diri mereka sendiri terlebih dahulu. Ini yang penting. Jadi ada mind, ada body, hari I am itu adalah kehadiran yang selalu tersembunyi dalam setiap pengalaman. Itu kira-kira. Semoga dapat ya, Mbak Herlina ya. Kayak sekarang teman-teman mengalami menonton menonton laptop sebetulnya menonton laptop Mm-mm. gitu kan. Jadi harus ada presence of self nih. Nah ini siapa nih diri yang hadiri di dalam setiap pengalaman itu? Body, mind, and will. Jadi tidak mungkin ada pengalaman tanpa terlebih dahulu ada kehadiran the self. Nah di sini nama pertama I am itu namanya self. Ini bukan personality Bang Ari. Personality itu mind, benar nggak? Ya. Yang tadi dibahas itu. Ketika kita bicara tinggi, rendah, gemuk, kurus, itu badan. Ketika kita bicara laki, perempuan, itu badan. Ya nggak? Ketika dia disebut ustadz, kiai, pastor, itu adalah labeling sosial gitu. Itu semua itu. Jadi be yourself yang digencarkan dalam teori-teori motivasi, kebanyakan orang bukan sadar. Makanya David Goodman itu menuliskan ajarannya Sri Ramana Maharishi nggak menggunakan kata be yourself Bang Arif, tapi be as you are. Ini kan kalau bahasa dalam Islam kan fitrah gitu. Ya. Kalau bahasa Sanskritnya ada namanya sahaja atau atma. Ini sedikit saya ulas. Diri kita, ini. Kehadiran yang sadar, sang aku selalu hadir dalam setiap pengalaman. Ya kan? Hmm. Aku hadir dalam pengalaman tubuh. Aku hadir dalam pengalaman pikiran. Segala yang tampak di batin. Memori, imajinasi, perasaan, emosi, ide-ide, persepsi, pemaknaan, personalitas, ego, termasuk ide tentang Tuhan dan lain sebagainya. Jadi ada aku yang hadir. Aku juga hadir dalam pengalaman dunia. Dunia di sini sementara kita asumsikan segala eksistensi yang berada di luar tubuh kita. Di luar diri seperti pohon, batu, orang, gunung, udara, bangunan, matahari, bintang, dan lain-lain. Hmm. Kita tidak mungkin mengalami apapun, tubuh, pikiran, dan dunia, tanpa kehadiran sang aku. Tidak mungkin ada semua pengalaman itu tanpa sang aku. Dengan kata lain, ada tidaknya tubuh, pikiran, dan dunia sangat tergantung sang aku. Secara implisit, kita mesti menyadari bahwa dalam setiap pengalaman, apapun itu, selalu hadir sang aku. Apakah kamu menyadari? Saya menggunakan kata dia nih di sini, Bang Arif. Hmm. Dia itu sang aku, kehadiran yang sadar itu. Apakah kamu menyadari dia? Itu. Sang aku, kehadiran yang sadar. Saat teman-teman bisa bertanya begini saja, itu sudah, ya of course, kan gitu. Apakah kamu menyadari kehadiran yang sadar dalam sebuah pengalaman itu? Kita terdiam sebentar kan. Oh iya, of course gitu. Nah, momen ketika kita terdiam itu, nah itu tuh. Apa yang membuatmu mudah mengingat sang aku? Nah, itu setelah sadar teman-teman sang aku itu bersaksi kepada sang aku,
Baru saya nanya balik. Apa ya? Saya nanya pada, apa yang membuatmu dengan mudah mengingat sang aku? Apa ada mantra atau wirid yang efektif membuat kamu sadar sang aku dalam setiap pengalamanmu? Hmm. Gimana itu Bang Arif ya? Supaya cepat kembali sang aku, gimana cara baliknya? Overthinking berarti lagi sadar nggak? Lagi nggak sadar sang aku itu, benar nggak? Ya. Lagi marah atau bahkan saat sakaratul maut gitu. Apa satu mantra wirid saat sakaratul maut terjadi udah ada satu hal. Makanya penting sekali memastikan saya tidak ada keraguan sedikit pun dengan WBI. Apapun nama yang kita berikan. Present, the self, Atma, Brahma, I am, awareness itself, Happiness, peace, peace. Ya. happiness. Ini loh pentingnya direct path, direct experience. Nah di paparan Rupert Spira itu menyebutkan banyak orang melupakan ini. Dia begitu mudah diketahui, disadari. Karena dia, aku, Quran juga suka nyebut dia. Jadi sekarang saya kalau kalau membaca teks suci misalnya Mbak Her, saya narik nafas dulu. Kul, oh dia itu apa sih? Allah gitu. Ah, Allah itu apa? Ahad gitu. Terus ya, ya. Allah itu apa? Somad. Makanya kalau baca Al-Ikhlas, eh ayat tadi jadi ikhlas gitu Bang Arif. Jadi Hmm. ikhlas. Ikhlas bener. Langsung ikhlas. Langsung ikhlas bener. Tiba-tiba kita misalnya apa gitu. Itu dia. Ah, Saya sudah banyak teman-teman membuat slide-slide untuk membantu sahabat-sahabat menyadari ini. Tapi sebenarnya satu paragraf ini sudah cukup sebetulnya. Ini uraian saya. Ini ada berapa ya? Yang saya waktu itu, karena ini yang penting bukan tulisannya teman-teman. Ya, di tempat lain, ini saya terjemahkan ketika bertanya, apakah aku siapa aku? Ya, aku jelas sekali adalah yang menyadari dan mengetahui semua pengalamanku. hmm. Aku itu jelas sekali yang menyadari dan mengetahui semua pengalaman. Pengalaman itu tadi udah diurah. Aku menyadari pikiranku. Aku menyadari perasaanku itu masih di mana. Aku menyadari sensasi badanku, apapun itu. Aku menyadari realitas objek di sekitarku, kamar, sofa. Gitu. Aku menyadari pemandangan ini kalau kita lagi di alam. Gitu. Aku menyadari rasa teh ini lagi minum teh. Aku menyadari rasa lapar ini kalau lagi lapar. Aku menyadari ruangan ini dengan segala furniture di dalamnya. Aku menyadari pikiran ini. Aku menyadari rasa sedih ini. Aku menyadari semua pengalaman. Loh, apa? Siapa aku yang menyadari semua pengalaman ini? Nah, ini kan jawabannya bukan definisi lagi, Bang Arif. Ya, Bukan dari Google lagi. Bukan dari Pak Ustadz, bukan dari pastor, bukan. Nah, saat nah kita itu. diam, udah terjawab itu Itu jawabnya. sebetulnya Iya, iya, itu. iya. Itu jawabannya Connect itu. aja ya. Mm-mm. Jadi saya ikut retreat Rupert Spira dan retreat guru-guru di Monte Sahaja juga mengajak orang kembali ke situ. Itu perjalanan pikiran, perjalanan emosi, perjalanan personality, itu namanya salik.
salikin gitu ya. Hmm. Bahkan berselancar di dunia maya, ya terserah, tapi jangan lupa balik gitu loh. Jangan lupa kembali kepada aku. Jadi sebetulnya pada saat kita sadar kembali siapa aku yang berada di balik semua pengalaman itu, saat kita sadar, itu namanya taubat. Taubat artinya kembali. Ya, iya, Tradisi iya. Islam memberi satu kata sakral, Bang Arif. Kelewatan saya nih. Mikir ribet, overthinking, jadi sedih, jadi ribet. Astagfirullahaladzim. Nah, dia ngomong gitu. Iya. Aku mohon ampun sampai mikir begitu. Wahai yang maha ampun. Atau lagi pikirannya kusut, kacau begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena di situ aku berlindung kepada Allah. Karena apa? Allah itu sebuah nama yang langsung membawa kembali kepada Sang Agung. Ini perlu dijawab gak nih dengan kata-kata? Perlu ya, Mbak Herlina? Apakah siapa aku yang menyadari semua pengalaman ini? Pikiran, budi. Perlu dijawab gak nih pakai kata-kata? Perlu ya? Ya, perlu aja. Perlu ya? Ya udahlah. Aku adalah kesadaran. Nama lainnya subjek. Aku adalah present. Aku adalah being. Aku adalah wujud. Aku adalah happiness. Aku adalah. Ya, kalau teman-teman mau lebih berani nanti self-inquiry, saat sakit, selidiki itu. Ari pernah tuh ngalamin saat sakit, diimpus. Saat kita takut mati, saat kita lagi, apapun itu bisa terjadi. Itu momen-momen latihan. Tapi itu sungguh sulit kalau kita belum ada istilah lain, standing. Gitu. Ya Bang Arif, Hmm. standing as awareness. Ya, saya kira itu sudah cukuplah untuk memberi pengantar karena nanti hanya kata-kata. Kalau Bang Arif memang sengaja nih duetnya ini teman-teman perlu disampaikan. Bang Arif akan selalu membawa kepada konteks sekarang pakai psikoanalisis karena sama-sama Hmm. membawa ke situ. Saya akan mengajak dari perspektif bisa Islam, Sufism, dan Vedanta sedikit-sedikit nanti ke Buddha gitu ya. Karena IM ini nggak usah diperdebatkan teman-teman. Contoh yang gampang adalah saya suka ajak sahabat-sahabat itu mengalami aku itu dengan menyadari nafas. Nggak bisa kita bantah nafas itu selalu hadir, selalu ada. Dia nggak. Hmm. Saat kita bernapas sekarang, inhale, exhale. Saya tanya balik sama orang itu. Napas ini ada gendernya enggak? Laki atau perempuan? Enggak. Ada usianya enggak? Enggak ada. Ada satu soalnya? Enggak ada. Tapi ada. Nah, sering-seringlah sadari itu. Hmm. Ya, pertemuan berikutnya, ini kita akan bahas detail-detailnya ya, Pak Karib ya. Oke. Akan bahas di sini nanti from ID body and mind to I our present. Jadi Iya. nggak usah banyak-banyak. Jadi hari ini malam ini who or what am I? Nanti kita coba detail kan. Bagaimana kita menyadari I yang sudah membodi mind menjadi menyadari I adalah aware atau awareness. Saya kira gitu Bang Arif. Ya, kalau ada teman-teman mau terlibat di sini bukan untuk apa ya, bukan nggak ada debat di sini karena nggak relevan lagi berdebat. Karena Hmm. tujuannya ini adalah agar kita punya pengalaman pasti, kesaksian langsung untuk ini. Karena kalau sudah sadar I am awareness itself, pelan-pelan kita akan mulai menyadari pikiran yang selalu dinamis, kayak awan.
mikir ini. Emosi kalau dulunya. Kalau di psikologi, alam sadar, pikiran bawah sadar. Gimana Bang Arif? Bang Arif dulu barangkali baru kita jawab Oke, ada ini ini ada pertanyaan. pertanyaan, Kalau tapi iya, yang mau raise hand, yang mau bertanya secara langsung pakai video, silakan. Aku share screen ya. iya, iya, Terima silakan. kasih Bang Dame. Keren banget paparannya. Ya, ini aku buka e-booknya aja. Ini tiga paragraf terakhir nih. Kata Rupert, however, what is it that could forget or overlook this simple knowing of our own being? Awareness knowing of itself. Tadi kan Bang Dame udah jelaskan bahwa itu tadi yang selalu ada gitu kan. Tapi kok kita bisa nggak sadar gitu kan? Itu yang paling ada, yang sangat jelas. Kalau kata Sherlock Holmes, yang paling jelas itulah yang paling mengelabui. Karena dia transparan, kita nggak sadar dia ada gitu. Nah, kenapa kita bisa bisa lupa gitu kan? Itu pertanyaan yang menarik. Bahkan aku lupa di buku mana, kalau kata Rupert Spira, kita sadar. Kalau ditanya, are you aware? Yes, of course, gitu tadi. Kita sadar, tapi are you aware of being aware? Bahwa kamu sadar bahwa kamu sadar. Nah, itu ketika ada refleksivitas itu, nggak semua orang. Aku sadar doang, oke. Tapi kamu sadar gak bahwa kamu sadar gitu? Nah, kenapa nggak bisa? Our being obviously cannot forget or overlook itself because the knowing of our own being is not something we do. It is what we are. Jadi tadi Bang Dame menyebutkan pas nanya overthinking gimana gitu. Ya kita nggak sadar, tapi at the same time ya, kesadaran nggak pernah nggak sadar gitu Bang Dame. Iya kan? Jadi bahkan pada saat overthinking pun ada kesadaran. Overthinking ketika kita berfokus kepada objek-objek yang menampil di dalam panggung-panggung pikiran itu. Tidak fokus kepada yang menyaksikan objek-objek huru-hara di pikiran itu. Jadi bukan lebih kepada overthinking apa, tapi siapa yang overthinking. Siapa yang overthinking, apa yang overthinking, kalau itu diselidiki, udah lepas kita sebenarnya dari overthinking itu. In fact, it is thought which seems to obscure this simple knowing of our own being and makes it seem that ourself is something other than the presence of awareness. Nah, ini harus garis bawahi seems to obscure. Pikiran seems to obscure, seakan-akan mengaburkan, memburamkan. Itu harus digaris bawahi, kalau bisa di bold to fontnya. Seakan-akan memburamkan. Seakan-akan kita adalah yang lain dari presence gitu. Jadi pada saat overthinking, kalau aku misalnya ya overthinking terus anxiety, insecure gitu misalnya ya. Jadi tidak mencengkram lagi itu masalah-masalah itu karena aku tahu ada yang sadar gitu. Gimana ya? Jelasinnya emang agak sulit, tapi bahwa aku menyadari bahwa ada yang sadar insecure, ada yang sadar overthinking pada saat terjadi overthinking dan insecure, itu nggak semenyeramkan yang kita pikir gitu jadinya. Itulah kalau kita udah bisa kayak gitu, kira-kira ya yang aku tangkap ya, yang dihasilkan dari para guru, toh semuanya akan lewat gitu kan. Itu pada akhirnya ya dari prinsip itu bahwa oke, overthinking bla bla bla, tapi lu masih ada kan gitu. Gitu aja. Jadi kayak alhamdulillah, at least ini bisa menjadi sikap untuk menghadapi. Karena itu kan yang sering menjadi pertanyaan kan. Oke, kalau lu seolah-olah lari gitu. Ini udah jelas kita kita settle di pertemuan sebelumnya bahwa justru yang lari dari kenyataan ketika kita lari dari masalah sebenarnya ketika kita langsung menginterpretasikan masalah itu di luar. Masalah itu adalah objeknya gitu. Padahal masalahnya karena kita tidak menyadari aja gitu. This obscuring thought is later substantiated with feelings. Disubstansikan. Jadi di apa istilahnya ya? Yang lebih tepat ya, substantiated itu kayak dia menggumpal gitu. Jadi menggantikan. Iya, iya. iya macam batu gitu. Aku selalu mikir gitu. Kalau tadi menggunakan metafor katak di bawah tempurung. Jadi ada kataknya. Padahal diri kita itu cuma tempurung, nggak ada kataknya di dalamnya. Tapi pikiran mengkatakkan gitu lah kira-kira. Jadi seolah-olah ada katak di situ. And results in the failing or loss of the knowing of ourselves as it truly is.
It's knowing of itself as truly is, and the belief and feeling that we are something other that is aware presence. Bahkan sejarah manusia itu sendiri, baik secara individual maupun kolektif, adalah drama akan kehilangan, tidak menyadari ini, tidak menyadari sang kesadaran ini gitu. Dan upaya untuk kembali mengambilnya gitu, kembali memperolehnya. Padahal siapa yang mengejar itu kan? Jadi seolah-olah kayak, ya itulah kayak cerita kucing, ikan kecil itu kan, nanya ke ikan besar, Pak, Pak, saya mau ke laut, di mana? Dia di laut nih. Oh, ini kan laut. Terus si ikan kecil bilang, ah, dasar sotoy gitu. Terus dia nyari lagi gitu ke ikan besar lainnya, mungkin hiu, mungkin paus, karena dia berpikir itu lebih bisa memberi jawaban gitu yang pasti. Padahal dia di laut gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin situ aja kali ya aku ya. Ini kita Ya, bisa mulai bacakan ya Bang Dame. boleh. Pertanyaan dari Wijayanti, meneliti Ibu sendiri Wijaya. dengan meniti dalam diri. Menemukan Ya, kedamaian saat hening. Apakah ini sudah bertemu Tuhan? Who itu lebih ke ya, sosok ya, what lebih ke energi. Oke, silakan. ya. Dame. Jadi Ibu Yanti yang saya hormati, ini kan sudah sering dipaparkan guru-guru meditasi, ahli zikir gitu ya. Meneliti sendiri dengan meniti ke dalam diri. Ke dalam itu adalah kata-kata yang sementara sebetulnya. Karena nanti dalam dan luar itu akan juga hilang. Karena menemukan kedamaian saat. Apakah itu sudah bertemu Tuhan? Nah, di sini kan menyiratkan bahwa kita memang sudah terkooptasi dengan Tuhan yang di caption, didefinisikan. Ya, Hmm. makanya dalam tradisi Islam ada kesaksian. Aku bersaksi, nggak ada Tuhan yang ini. La ilaha. Memang begitu proses. Sampai satu ketika saat di dalam keheningan itu, dhamma itu sendiri, Mbak Yati, loh, ini apa gitu. Kan ada tuh, keheningan itu sendiri, no appearance gitu, tidak ada yang menampil lagi. Bahasa yang lain itu suka disebut, kalau Eckhart Tolle dia suka, dia disebut space. Saya adalah space. Kalau Stephen Hawking nyebutnya itu black hole gitu Pak. Hari ini agak keren Ya. tuh kalau Stephen Hawking nyebutnya black hole gitu. Di Jawa namanya suwung. Iya. Ya, suwung gitu. Nah, kalau kita stay dan be aware of that, bukan cuma kekosongannya, tapi sang sadar yang menyadari hening itu kuat banget. Bagaimana itu kalau seperti itu? Ya, itu guru, seorang guru itu mengasih tahu itu kamu, gitu. You are there. Nah, di situ nanti pelan-pelan Bu Yanti, kalau di Jawa, mulai orang sepi di keramaian. Ya, nyepi Hmm. di keramaian. Jadi saat Hmm. kita beraktivitas, saat kita berselancar di TikTok, kita tetap sadar si empty itu, sang empty space, dhamma itu sendiri. Jadi nggak terganggu lagi dengan tarian pikiran, tarian perasaan. Jadi tanda petik EGP gitu. Kecuekan spiritual. Ada pengalaman seperti itu. Ada satu masa kayak datar aja, apalagi Robert Adams gitu ya Bang Arif. Ya, Oh Mbak ya. Herlina itu, Mbak Rodia itu yang suka ngutip Robert Adams mulai itu. Itu kayak, ya kok orang di situ, kok dia kayak datar aja gitu. Jadi, lagi-lagi Mbak Yanti, ini memang jadi kayak terasa aneh pada awalnya. Saya juga mengalami itu. Jadi, saat kita dalam situasi, dalam hening, ya, silent itself, Iya. nah itu sebetulnya kesadaran itu baik. Nah, cerita hidup manusia adalah bicara tentang
kalau Bang Dame pernah ngajarin nafas itu Bang, Tapi kita tetap gimana? sadar sang aku. Hmm. Itu yang kalau saya rujuk kepada pemahaman saya tentang Al-Quran, itu yang disebut zikrullah di mana-mana. Hmm. Dalam berdiri, ruku, sujud, terus aktivitas, dia selalu sadar. Silakan praktek Mbak Yanti. Nah, kalau mengenai godaan-godaan, wah dia sudah begini, kita balik lagi gitu ke person tuh gitu, pakai topeng lagi kita itu. Wah dia sudah begitu ya. Nah itu ini lagi tuh. Nah disitulah makanya Nabi Muhammad juga butuh beberapa beberapa teman yang bertarekat, kamu jangan belajar kemana-mana dulu sampai kokoh sebagai stillness gitu. Hmm. Hmm. Kalau biksu-biksu itu, kalau dia sudah di gunung, jangan turun gunung dulu sebelum kokoh. Karena oleng nanti gitu. Iya, iya. Nah, di sini butuh kemandirian soul, Mbak Yanti. Kayaknya Iya. masih ada, Mbak Yanti. Apalagi? Kalau merasakan sampai bergetar, sampai menangis, sampai itu tuh, apakah Itu itu bisa dikatakan saat bertemu atau bagaimana itu kan? Karena kan namanya udara ini sendiri energi yang kita hirup keluar masuk itu kan kita sadar bahwa itulah roh 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 ilahi yang kita hirup sehari-hari, yang kita dapatkan setiap hari, yang menemani saya setiap hari. Apakah itu udah bisa mengatakan bahwa saya sadar Allah ada dalam siapa diri saya? siapa siapa saya di situ? Saya itu saya yang sadar itu adalah Allah. Ya, Benar nggak ya. seperti itu? Iya kan Hmm. kan itu nggak perlu Hmm. dipertanyakan lagi. Ya, justru itu. Makanya eh, apakah makanya yang dualitas itu yang saya sering sering ingat Bang Dame, kalau saya sedih, saya cemburu atau itu bukan sang sadar, tapi itu adalah diri palsu, diri diri yang bukan sejati. Benar nggak seperti itu? Begini, Mbak, begitu kita merasa cemburu, Mm-mm, jealousy, mm-mm, kalau orang awam yang belum melakukan penyelidikan, aku mm-mm, identik dengan jealousy. Aku diidentikan dengan cemburu. mm, Tapi beberapa saat kemudian ada rasa marah gitu. Aku marah, aku sedih, aku mm, takut. Kan mm, ada aku subjek yang berada di balik di predikat perasaan itu. Nah, saya suka kasih latihan gantinya, aku menyadari si marah datang. mm. Aku menyadari si sedih datang. Nah, sedih marah itu kalau Robert Sukira nyebut itu aktivitas kesadaran. Ya, nah kalau kita, kebanyakan orang masih identik kayak kita mimpi, Mbak Yanti. Kita lagi mimpi, kita mimpi dikejar-kejar anjing, itu kita nggak bisa bedakan aku dan anjingnya gitu. Mhm. Seolah-olah itu nyata banget lagi mimpi itu. Tapi begitu kita bangun, itu cuma nampak tarian-tarian di pikiran aja. Itu loh teman-teman yang perlu dilatih setiap hari gitu. Nggak mudah ya. Bukan nggak mudah, Bu. Nggak biasa aja. Ya, belum Tidak biasa. biasa aja. Karena kita puluhan tahun sudah, tadi kan cerita kemanusiaan, baik secara Ya. individu dan kolektif, adalah keterlupaan terhadap sang aku ini. Makanya kita buat pertemuan-pertemuan ini. Mhm. Ya, ya. Jadi, makanya tadi untuk sadar aku bukan untuk melakukan apa-apa lagi.
Jadi kalau ada misalnya ada orang, karena ada mengidentikan bertemu Tuhan itu nangis, ada keajaiban apa. Itu kalau kayak Robert Spira dia nggak itu kok katanya. Itu masih karena itu masih datang dan pergi. Ini Hmm. dibahas sebelumnya nih, di episode sebelumnya. Nah, di Ya. episode udah kita bahas ini. Karena masih datang dan pergi itu belum kokoh, bukan itu. Tadi kan jelas siapa aku yang berada di setiap pengalaman, baik itu di level pikiran, mind, batin, Mhm. body, sensasi, dan the world. Oke. Harus terus dilatih ya, harus terus-menerus dilatih. Makanya kita bisa ngerti kenapa wajib syariat. Hakimis sholat tadi. Sholat itu kan 5 menit aja kita berlatih untuk sadar aku gitu. Tapi bagi umum itu kental dualitasnya. Jadi kayak kita sholat nih, coba aja nih kalau teman-teman berenung ya, lagi saya membayangkan saya nyembah Tuhan apa sih ini sosoknya kan gitu. Dan banyak orang nggak clear tuh. Ya. Ya pokoknya wajib kalau nggak dikerjakan dosa. Nah itu berhenti di situ. Menarik. Ada orang sholat memaknai kata-katanya, oh alhamdulillah segala puji, bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Nah dia fokus pada menerjemahkan itu. Padahal teks Quran sendiri bilang, akimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Terus pertanyaannya, kalau saya sudah sering bisa ingat aku, apakah saya masih perlu sholat? Nah, what do you mean sholat? Ritualnya, Ah, mau 5 menit dalam ritual aja nggak berhasil, bagaimana mau seharian? nggak kusyuk, lima nggak menit kusyuk. pakai ritual aja nggak berhasil gitu. Waduh, gimana ya cara sholat khusyuk? Itu tandanya. Jadi nggak istilahnya itu tidak perlu sok sudah total gitu. Bahkan orang yang sudah ngerti menyadari di luar sholat ritual 5 waktu, dia praktekin juga di sunat. Dia praktekin juga di dalam olahraga lagi walking meditation. Saat minum, makanya Nabi juga minum itu sadar. Makanya ada doa minum. Ya. Lagi bercermin. Kalau saya agak agak tanda petik nakal dikit nih Bang Arif, teman-teman. Lagi mandi juga Mbak Herna self inquiry saya, ini siapa sih yang mandi? Aku, siapa aku gitu. Lagi mandi padahal lagi ada shower gitu. Siapa sih yang mandi? Aku, siapa sih aku? Itu kadang aku lakukan. Lagi nyuci piring misalnya, lagi jalan, lagi Yes. apapun. Yes, betul. Iya ngoceh ini siapa sih? Nah itu suka begitu saya berlatih. Ketika saya nikmati musik, ini siapa sih yang menikmati musik? Ya. Aku kan, bukan telinga loh yang menikmati musik. Alhamdulillah nih kita ada Zoom bisa belajar bersama nih. Pak Adi, silakan Pak Adi. Makasih ya Bu Yanti. Terima kasih Bang Dame, makasih. Makasih Bang. Terima kasih. Terima kasih Mas Silakan, Abu. Arif, Bang Makasih Damai, Mas Arif. luar biasa. Apakah permasalahan yang sering dihadapi oleh kita ini adalah kata kesadaran, consciousness itu ya? Karena dari pengalaman saya atau dari apa yang saya ketahui, kesadaran itu, kata kesadaran itu bisa berarti sesuatu yang faali, yang psikologi dan neurologi gitu ya. Itu yang kalau di sekolahan kita diajari demikian. Sementara dalam standing as awareness itu
kita menggunakan awareness kesadaran juga gitu ya, sehingga bagi kami yang sedang mencari-cari itu sulit, apa bedanya gitu ya. Mohon penjelasan gitu ya. Kalau Oke. perasaan saya atau pengalaman dan pemikiran saya, consciousness yang di- yang merupakan standing as awareness itu yang hakiki gitu ya. Sedangkan yang psikologis, Pak Ali dan apa namanya neurologis itu ya sebetulnya eh, bagian dari itu gitu ya, fenomena cerminan dari itu gitu kan. Bagaimana itu ya? Ya, makasih Pak Adi. Saya beberapa kali biasanya masuk ke wilayah filsafat dulu Pak Adi. Kan kita familiar dengan ini Pak Adi. Ya nggak Pak Adi? Ini Arif sampai khatam ini. Ini apa? Mereka sebut air. Ini apa? Air. Pak Adi juga bikin sketsanya kan. Iya, Terus saya ambil gelas, saya tunjukkan ke mereka Pak Adi. Ini apa? Air. Yang di papan tulis air. Saya tunjukin lagi gelas. Ini apa? Air. Yang di papan tulis apa? Ada bedanya nggak? Ah, baru mereka nggak. Ini tulisan Pak. Dia nggak. iya, Yang di gelas itu apa? Yaitu realitasnya. Jadi tulisan ini begitu diucapkan, kata jadi kata air, jadi lapas, itu ada rujukannya, yaitu yang di gelas itu. Oke? Kalau api, ada juga rujukan api. Ya. Kalau sedih mana? Realitas sedih. Sedih itu realitasnya. Dia tidak fisik. Tapi teman-teman di sini kalau diuraikan sedih itu kita paham. Dia realitas apa? Nggak fisik lagi kan? Tapi jangan dibilang sedih nggak ada ya. Dia eksis. Nah itu yang kalau Rupet nyebut itu di mind, perasaan, cemburu gitu. Jadi duluan mana kata-katanya, kata itu word atau realitasnya? Di Jawa realitas yang di gelas itu namanya banyu, cahaya. Kata yang berbeda itu tidak mengubah realitas. Ya sekarang Pak Adi udara gitu. Realitasnya mana? Dan kita sama-sama tahu itu. Itu self-evident gitu. Udara. Napas. Itu self-evident. Nggak perlu definisi Google. Nggak perlu chat GPT. Itu yang disebut direct experience. Mengetahui melalui pengalaman. Baik itu fisik, realitas api. Tapi juga kita mulai mengetahui at the same time mengalami sedih. Di mana? Realitas apa? Batin. Nah, sekarang kita masuk ke aku gitu. Realitasnya mana? Ini jidat, Pak. Ini hidung. Kesadaran realitasnya mana? Nah, sebetulnya kesadaran itu yang paling jelas sebetulnya. Paling jelas. Itu sama seperti analogi Pak Adi. Kalau Rupert Spira suka nyebut, kalau Anda di alam pemandangan, kita bisa lihat pohon, lihat bunga gitu. Itu karena ada apa? Ada cahaya kan? Tanpa cahaya kita tidak bisa menyaksikan itu. Nah, semua pengetahuan kita itu yang kita sebut kita tahu, itu karena ada apa? Karena ada sang sadar gitu.
Kita di kamar nih melihat benda-benda Pak Adi. Ada meja, ada kursi. Kita suka lupa tuh ada cahaya yang membuat itu tampak gitu. Nah, kalau lebih halus lagi, itu kan tampak melalui cahaya. Eksis itu karena ada apa? Ada ruang dulu. Nah, makanya saya suka bagi begini Pak Adi. Kalau di Sargada, dia membedakan kata consciousness dengan awareness. Ini cuma cara aja, cara menjelaskan. Kalau consciousness itu ada objeknya Bang Arif. Conscious of water. Jadi ada dualitas. Conscious of water. Yang lebih halus lagi, conscious of sedih gitu. Kesadaran pada pikiran, pada perasaan, pada imajinasi, pada memori. Kalau awareness apa? Consciousness itself. Nah, itu dia bilang gitu. Ya, Pak Adi, kalau badan ini berakhir, realitas sang sadar itu masih ada nggak? Masih gitu. Jadi situlah pelan-pelan nanti makna kematian bagi kita itu berubah secara revolusioner. Karena dalam bahasa Indonesia, awareness dan consciousness itu sama ya Pak? Tidak. Kesadaran. Jadi dua-duanya kesadaran. Itu ya, mungkin yang membuat kita kadang-kadang hilang gitu. Tidak bisa memahami gitu. Ya memang tidak untuk dipahami sih ya. Bukan untuk dipahami, disadari gitu. Disadari. Yeah. Kalau ini nanti kita bahas Pak Adi di pertemuan berikut. Bagaimana from I the body to the I the mind to aware present. Gitu. Itu nanti kita bahas insya Allah. Ya. Bagaimana perjalanan dari aku the body, aku the mind, baru ke kesadaran. Ini nanti membuat kita jadi, oh itu tuh kematian gitu. Dijelaskan ada reinkarnasi, ada karma. Itu nanti pelan-pelan terbongkar. Ya. Bukan karena definisi, bukan karena berfilsafat, karena direct experience. Ya. Experience-nya bukan cuma fisik, direct path self-inquiry. Ikro langsung. Jadi kalau masih bertanya dalam tahap ini wajar ya? Wajar Pak Adi, wajar. Makanya kita bikin forum ini kan. masih berapa judul lagi tadi? Wah, panjang. Pak Adi. Pak Adi. Harus insya Allah bisa ikut terus. Amin, amin. Ya, Pak Adi, amin. Saya kadang, ya Rupert Spira juga pernah bilang begini, ini saya butuh 40 tahun untuk menyadarinya. 40 tahun. Padahal waktu saya umur 7 tahun, saya sudah bilang sama ibu saya, Ibu, saya kok melihat dunia ini seperti God's dream. I see the world like God's dream. Luar biasa. Nah, itu Rupert, makanya dia jadi guru begini tuh ada bakat juga dari dulu gitu. Nah, setelah 40 tahun, 12 tahun belajar sama Francis Rusil, ikut jalurnya Mahlevi Rumi juga, bahas Ibnu Arabi juga. Sebenarnya mudah, kata. Tapi aku tidak bisa kasih tahu itu kepada orang di jalanan gitu, karena dia nggak nyari gitu, nggak bertanya who am I. Yeah. Makanya kadang dibutuhkan ada krisis seperti yang dialami Arif Harahap. Dia harus krisis dulu gitu. Harus ada anxiety, ada kalau Eckhart Tolle kecenderungan untuk pingin bunuh diri gitu kan. Ya, Eckhart Tolle kan usia dia 29 tahun dia pingin mengakhiri hidupnya. Nah, siapa nih aku yang mau berakhir? Kalau Ramana Maharishi 16 tahun dia selidiki kematian, siapa sih yang takut mati? Ini Pak Adi, teman-teman, ini akan terjadi pada semua manusia. Mau tua, mau muda, pertanyaannya nih Mbak Erlina. Bisa nggak dikenalkan dari muda? Mestinya bisa gitu. Karena dunia sekarang, dunia tipu-tipu kalau kata Yura Yunita.
Iya nggak, Mbak Herlina? Dunia TikTok Iya. itu dunia tipu-tipu kan? Instagram. Tapi itulah Pencitraan, realitas hidup kita. Gimana, Herlina? pencitraan Bang. Nah, itu dia. Itu. Tapi itu bikin insecure kan kalau yang nggak sadar sang aku. Aduh, kok dia glowing banget ya, saya enggak gitu. Waduh, waduh, Wah, waduh. mulai Pengen gitu. abadi itu. Itu dia. Makasih Pak Adi. Nggak apa-apa Pak Adi ya. Jadi nanti Terima kasih, karena terima kasih. berapa nanti kayak kayak ada Satori gitu kan. Iya, Satori itu udah. Zen, ledakan. Ya, Ledakan karena itu spiritual. kita jadi ngasih ada sneak peek untuk pertemuan berikutnya ya. Itu chapter keren sih itu. Oke, ada lagi? Padi, kita bisa lanjut nih ke pertanyaan yang di chat ya. Dari Arina Sari, bagaimana kita menampilkan the real? Dapatkah kita menghilangkan diri-diri yang bukan real? Ini pertanyaannya, ini analogi yang bagus ya dari Rupert selalu. Saya suka simulasikan versi saya. Saat teman-teman buka laptop, yang ada kan screen hitam, betul nggak? Ya. Belum dinyalakan. Begitu dinyalakan muncullah image, ya, image. Terus begitu masuk Zoom, muncul ada misalnya 41 gambar. Nah, pada saat kita fokus pada gambar, kita jadi menganggap gambar itu punya eksistensi mandiri. Nah, ini nih gunanya belajar itu filosofi begitu. Gambar itu punya eksistensi sendiri. Padahal gambar itu nggak bisa eksis, nampil tanpa ada screen kan? Aksiden ya. Jadi pada waktu kita fokus pada gambar, kita lupa itu sebetulnya tetap screen yang sama yang tadi saat belum ada gambar. Jadi gambar itu mewakili diri yang menampil, sebut aja sekarang istilahnya diri palsu itu diri yang menampil ya, karena dia berubah. Ya, Ya. diri yang bukan real. Nah, ketika dia menampil gambar, maka screen itu tetap di situ gitu. Saya suka kasih analogi gini tuh yang, nah ini kan gambarnya bisa ganti-ganti kan, appearance-nya kan, tapi itu tetap screen yang sama. Gitu. Jadi jangan terjebak pada yang menampil ya gambarnya ya, harus tetap sadar pada di balik gambar itu apa gitu. Di balik gambar itu adalah sang kesadaran yang membantu kita sadar. Jadi diri palsu tidak bisa menghilangkan, menafikan diri yang real, nggak bisa. Bisakah kita menghilangkan diri yang bukan real? Sebenarnya nggak perlu dihilangkan. Cara katakanlah tanda petik bukan menghilangkan, menyadari yang sebenarnya real itu layar gitu. Iya. Justru nanti kita menikmati penampilan-penampilan personality ini itu kayaknya anak-anak muda itu, wah, gua ada wajah yang begini, gua ada personality Yes. yang begini gitu. Betul. Tapi standing gitu as awareness. Iya, itu yang Lagi, menarik. Bang. Nah, Oke. Mana Bang Arif? Yang menambahin. Nanti aja deh di akhir. Ini kita baca. Insya Allah bisa semuanya nih kita baca ya. Yeah. Waktu itu pernah Mbak diajarkan oleh psikolog, katanya kalau mau marah sama anak, berjeda dulu. Mundur ke belakang dulu. Apakah ini maksudnya seperti taubat? Ya Bang. Kembali ke aku. Kalau sang aku adalah peace and happiness, apakah sang aku juga bisa marah? Nah itu. Nah Menarik. di sini happiness-nya itu dimaknai psikologi Bang Arif. Ya. Ya, emosional. Nah di pertemuan yang lalu kita udah tegaskan. Happiness yang dimaksud bukan emosional. Ya. Jadi marah, senang gitu, perasaan itu kan appearance yang lebih halus dibanding badan gitu. Ya. Jadi di balik yang kita sebut perasaan marah itu tetap ada aku di situ. Tapi ada orang marah yang sadar, itu namanya ketegasan. Kalau dalam Asmaul Husna namanya jalal. Jalalnya Tuhan. Ya.
maskulinnya Tuhan, majesty of God, itu bahasa kerennya itu. Jadi alam ini bergejolak, itu the majesty of God, itu realitas. Jadi kira-kira gitu ya, Mbak Mita ya. Mudah-mudahan paham. Oke, lanjut. Dari Alvina Hikmah, salam Rahayu, izin bertanya apakah dalam proses hening akan menemukan misi jiwa kita sebagai individu? Jika sudah hening namun belum bertemu, apakah pertanda masih banyak mental block atau trauma, Bang Dame? Ya, itu misi hidup ini juga kalau bagi guru-guru non-duality, misi hidup manusia yang puncaknya adalah I am. Jadi kalau makanya kan tujuan dari semua pencarian manusia, kalau kata Rupert Spira, adalah happiness. Aristoteles juga begitu. Nah, bahasa di agama namanya zikrullah. Sadar pada Allah. Zikrullah itu sadar pada Allah. Itu at the same time adalah ketenangan kan. Nah, saat sadar pada sang aku yang abadi, maka sang aku itu akan, nah ini Mbak Top, chapter keberapa itu nanti Bang Arif? Ya. Dia akan menampil sebagai cinta, Mbak. Jadi sang aku itu menampil sebagai cinta, itulah misi hidup, rahmatan lil alamin. Jadi nama kesadaran itu bertransformasi menjadi love. Yes. Makanya kan rahmatan lil alamin gitu. Ya, tapi kita jangan buru-buru ke situ ya. Itu bab 10. Kalaupun muncul pertanyaan, biar itu. Oke, lanjut ya. Thank you, pertanyaannya keren. Dari Bu Rodiah. Jadi ngerti sekarang ini ternyata maksud yang dulu sering dijelaskan orang tua, guru-guru bahwa Tuhan selalu mengawasi dan melihat semua apa yang kita lakukan. Ya iyalah, siapa juga kan yang ngelakuin. Ya. Saya mau tarik ke ini Bu Rodiah. Dalam tradisi Islam ada rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5 perkara. Tapi ada yang suka dilupakan. Rukun ihsan. Iya. Ihsan itu apa? Dalam definisinya, beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah kamu melihatnya. Ini kan seolah-olah kayak Mbak Rodia, belum pernah ketemu saya secara fisik kan? Tapi Mbak Rodia bisa lagi di kamar seolah-olah Bang Dani ada di situ. Pakai apa? Daya imajinasi. Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, sadari dia melihat. Jadi sebetulnya beberapa guru mengatakan menyembah Tuhan itu seolah-olah di depan kita. Itu memang satu fase. Bahkan dipisikkan loh teman-teman jadi kiblat Ka'bah. Iya nggak? Yes. Cuma sekarang malu-malu orang Islam ngakunya. Orang berjuta-juta loh ke Mekah hanya untuk bisa menyaksikan arah itu namanya Ka'bah. Lalu begitu pulang, pada waktu dia mau menikmati sholat, Mbak Rodia di kamar dia bayangkan Ka'bah depan dia. Itu kan seolah-olah Ka'bah depan dia. Tapi tidak semua orang bisa gitu. Makanya sadari dia melihat. Siapa dia itu? Ternyata dia itu adalah identik dengan aku juga. Ya, tapi Mbak Rodia, kalau yang begini disampaikan di taklim, bisa ribet nanti. Cukup tahu. Cukup tahu. Oke. Nah, ini dari Bu Helena nih. Gusti dalam diri dan the self sang pengamat itu sama atau tidak? Ada berapa sang aku? Apakah sang aku masing-masing orang di state yang sama? Ini menarik gini. Mbak Herlina, ini ada 41 orang menyaksikan kajian ini. Ada 41 gambar dong. Tapi kan layarnya satu. Layarnya satu. Makanya untuk kalau saya suka sampaikan kalau di Islam itu kesadaran tauhid. Jadi layarnya itu satu. Menampil dalam banyak ragam. Makanya orang itu baru bisa ikhlas kalau dia bisa menyaksikan yang satu itu. Makanya disebut surat Al-Ikhlas.
Itu karunia. Non-duality itu ngajarin itu semua. Tauhid, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya, jadi Oke. sedihnya orang itu Oh, kita sadari sebagai sedihnya kita itu bagian dari praktek dari tauhid. nah, Bahkan orang nyebut setan itu juga kita sebut layar yang satu itu juga. Setan itu kan penampilan. Karena perlu ada setan dalam panggung ini biar seimbang. Ya, ada antagonis, ada protagonis. Jadi kalau orang sudah menyaksikan dari kesadaran sang aku, diwan, maka antagonis itu tetap eksis, tetapi sebagai penampilan yang akan berganti setiap saat. Tadinya musuh, sekarang jadi teman politik. Wale sidik mereka. Jangan di situ, nanti melebar tuh. Terus, Oke, lanjut dari Silmi Rosda. Ketika menyadari yang ada hanya dia, ternyata seluruh semesta adalah emanasinya. Sang sadar menyadari semua adalah dia, tidak ada yang bukan dia. Udara ternyata dia, air ternyata dia, dan seterusnya. ya, Jadi Bang sebenarnya, itu oke, kalau ya, itu kalau sudah seperti itu, istiqomah sebagai itu, kesadaran itu. Disitulah pelan-pelan hamba itu akan khalifah juga. Kan manusia itu dilemanya dia hamba, manut pada Tuhan yang Maha. Tapi begitu dia menyadari semua yang nampilnya adalah tajalinya, sang aku, dia. Maka dia menampil sebagai individu adalah refleksi of God, khalifah. Coba teman-teman semua cek guru-guru non-duality atau yang tauhid, para sufi, semua ngomong gitu. Semua ngomong gitu. Nah pertanyaannya, itu tidak cukup hanya dipahami kan? Dia pelan-pelan akan menjadi praktek, dihidupi, dilakoni. Makanya pengetahuan seperti ini penting supaya perspektifnya clear. Gitu Mbak. Oke, Alhamdulillah. Ya, oke, tujuan hidup kita sang aku. ya, itu Betul Bu pertanyaan terakhir. Yanti. Jadi eh dulu saya punya perjalanan batin juga. Tujuan itu saya harus menyelamatkan dunia, menyelamatkan Indonesia, bikin ini, bikin itu. Wah, itu keren banget kelihatannya. Itu hancur semua berantakan. Sampai satu ketika tidak lagi berpikir tujuan hidup, makna hidup begitu. Saya ketemu dulu, menyadari siapa aku. Setelah itu, tujuan hidup yang mengindividu itu akhirnya ketemu sendiri. Karena kalau kita bangga, oh Ya, saya jadi hero, saya menciptakan ini, saya membuat yayasan ini. Nah itu ribet juga nanti. Masih butuh panggung, pengakuan. oke. Itu yang saya sebut Makasih Bang. kegalauan orang-orang baik. Iya, Yang masih ingin dianggap. Oke, makasih. Silakan Bang Arif untuk Makasih. closing. Makasih Bu oke, Yanti. Bang Arif. makasih Bu Jayanti. Tuh keren Makasih banget lah. Arif. Iya, jadi kalau jawabanku sendiri Bang Demi mengenai, wah ini mengubah dunia bla 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 bla. Ya terutama kalau aku sih agak mengkritik orang yang sinis memandang, wah ini masih mikir dunia nih, dunia apa untuk mengubah dunia dan seterusnya. Tapi kalau udah perspektif ini ya, dunia itu terus berubah gitu loh. Gak usah kita kita mengubah dunia, orang dunia berubah terus gitu kan. Paling kita kasihlah ya sentuhan kita di dalamnya. Insya Allah Swaguru bisa menjadi itu ya. Jadi Swaguru bisa bermanfaat untuk teman-teman di sini ya dalam hal Amin. spiritualitas dan filsafat mengenal realitas bagaimana adanya gitu sih. Tapi untuk tadi menjawab sedikit aja nanti Bang Dame aku kasih ke Bang Dame lagi untuk closing ya, closing statementnya. Eh tadi Pak Adi bertanya tentang oh kesadaran kita ada neurologi dan seterusnya gitu ya. Iya, tapi cek-cek aman ya.
sahabat-sahabatku yang merupakan dokter, mereka membeberkan sebuah rahasia bahwa kita berpikir orang-orang yang dokter itu medis gitu kan, memandang otak itu yang berpikir gitu. Tapi ternyata itu pun juga nggak pasti gitu. Bahkan bagi mereka, kita malah yang salah paham gitu. Karena misalnya kita lagi ngeliat sesuatu nih atau mikir sesuatu emosi, entah kenapa pas kita scan di otak, tiba-tiba itu terjadi gitu. Ada sesuatu yang berefek. Udah gitu doang. Cuma korelasi, bukan hubungan kausasi kalau dalam bahasa filsafatnya, bukan penyebaban gitu. Kita nggak benar-benar tahu itu disebabkan oleh apa, gitu kata teman-teman dokter gitu. Dan bahkan para filsuf medis, filsuf neuroscience, kita nggak pernah tahu. Makanya bagi science, consciousness itu the hard problem gitu kan. Nggak bisa dijelasin, selalu aja datang gitu. Ada gerakan-gerakan filsafat kontemporer sekarang namanya triple O, Object Oriented Ontology. Jadi udah deh, nggak usah pikir subjek, semuanya subjek pun objek gitu. Tapi ternyata mereka, ya ini dari posisi mana mereka bisa mengatakan itu, gitu kan? Itu pun subjek gitu, itu pun subjek. Jadi subjek selalu, kesadaran selalu kayak datang kepada kita dan ini nggak bisa dilupakan gitu, selalu ada. Jadi ya itu tadi. Wah, Rahmania Salihah, Bruno Latour, Graham Harman sama Kentong Miyasu itu kan. Tapi kalau kita agak ke filsafat sedikit, itu menjadi problem juga tuh Bang Leme. Misalnya Heidegger bilang Dasein itu being gitu kan, wujud. Tapi bagi yang tahu filsafat, Derrida pernah tanya, Dasein pernah lapar gak? Gitu. Dasein pernah lapar gak? Pernah makan gak? Gitu. Nah itu lagi, yang makan, yang lapar ini siapa gitu kan? Jadi sebenarnya mengarah ke situ. Tadi consciousness of, terus consciousness itself gitu. Dalam filsafat kita sebut fenomenologi. Jadi intentionality mengarah kepada objek-objek. Tapi untuk bisa fokus kepada objek harus ada subjek yang menyadari itu dulu kan, kira-kira. Jadi mau bagaimanapun mereka berupaya untuk menyisihkan kesadaran, tetap ada sesuatu yang harus berlaku sebagai kesadaran. Mau itu sebut subjek, mau itu sebut sebagai Dasein, apalagi sih being towards death gitu kan. Jadi macam-macam lah istilahnya. Tapi tetap itu, sang itu, the dead gitu kan. I am dead, I am dead, I am. Aku adalah itu yang nggak bisa dideskripsikan. Dia mendeskripsikan itu sendiri. Jadi emang ini perlu direnungkan lah ya. Karena ternyata untuk menyadari pun sangat gampang. Karena kita aja yang belum belum terbiasa gitu. Insya Allah kita bisa konsisten istiqomah di sini. Oke, silakan Bang Lemi untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih Bang Arif, teman-teman, sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan begini, teman-teman. Dari Suara Guru ini salah satu adalah core kurikulum. Karena semua pengetahuan kita yang kita bangun itu fondasinya ini. Kalau kita tidak memberi perhatian, jadi langsung main, maka semua pengetahuan kita itu ambruk. Kalau meminjam perjalanan intelektualnya René Descartes, dia juga meragukan semua yang dia lihat, yang dia pikirkan. Sampai dia menemukan satu-satunya yang dia tidak ragu adalah saya ragu. Saya ragu gitu. Nah, itu nggak bisa saya ragukan. Nah, ternyata di situ René Descartes menemukan satu fondasi yang dia tidak ragu, yaitu aku. Karena itu UMA ini perjalanan yang membawa kita pada menemukan kepastian pengetahuan. Ya. Sampai itu dapat, sehingga pelan-pelan nanti kita akan berpegang pada itu. UMA. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan di chapter berikutnya kita diberkati, bisa terbuka mengalami glimpse satu kecil. Terima kasih sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.